Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyesalkan proses hukum yang tak tuntas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia pun memprediksi isu itu bakal terus jadi bahan gunjingan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra ikut berkomentar ya, karena akibatnya tidak ada kepastian hukum terhadap ijazah Jokowi. Tidak ada yang menyatakan apakah ijazah Jokowi tersebut palsu ataupun asli. Karena selama ini yang dilakukan oleh dua pihak ya, baik itu dari pihak Jokowi maupun pihak Bambang Trimulyono adalah hanya membentuk opini ya di luar pengadilan, baik itu klarifikasi dari rektor UGM ataupun guru-guru SMA yang bermunculan, alumni UGM dan lain sebagainya. Namun itu tidak berkekuatan hukum karena tidak disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah begitu ya. Jadi jelas ya, pledoi itu pembelaan Gus Dur itu ijazah asli Jokowi itu nggak ada. Maka kabar berita bohong, ijazah palsu nggak terbukti dong. Belum lagi kalau misalnya pun ada pun, misalnya ada nih misalnya, ya kan harus dicek di laboratorium forensik. Benar nggak nih keabsahannya, sidik jarinya, ya kan, sidik jarinya, legalisirnya. Kalau memang ada, itu juga harus dicek juga. Tapi boro-boro di lab forensik, yang aslinya juga belum ada, gimana? Nah, jadi pledoi Gus Dur setebal 223 halaman, 235 halaman maksudnya, telah ya kurang lebih sekitar segitulah, sudah dibacain dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum. Kasus ijazah yang diduga palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta Solo dengan lampiran total tebalnya 700-an halaman, saudara, luar biasa. Jadi semua risalah-risalah pledoi dari Gus Dur dan pengacaranya, tim kuasa hukumnya, dibacain pokok-pokok pembelaan, diawali dengan mukadimah yang menjelaskan latar belakang pledoi, analisis hukum, kesimpulan dan permohonan. Bagian-bagian fakta persidangan seperti keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli, bukti-bukti saksi dan ahli AD, CERS, hingga pemeriksaan terdakwa tidak bisa dibacakan. Jadi sudah mohon juga untuk dianggap dibacakan oleh majelis hakim. Nah, tim kuasa hukumnya nih, Ustadz Ahmad Kozinuddin. Intinya, pembelaan kuasa hukum menyatakan bahwa Gus Dur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja, maka ini tidak bisa, istilahnya dakwan JPU 10 tahun sebelumnya itu nggak layak. Gus Dur harus bebaskan Gus Dur karena ijazah aslinya nggak pernah dihadirkan oleh JPU. Berita bohongnya di mana, Bambang Tri? Bambang Tri itu secara jelas menuding Jokowi itu ijazahnya palsu, ya kan? Ijazah tetap gaib, yang muncul di sidang cuma vonisnya saja, ya. Sementara saksi-saksi kalau kita lihat dalam peradilan di Solo ya via video ya, karena itu juga digelar secara live gitu, jadi kita seluruh rakyat Indonesia bisa mengikuti. Sebenarnya jelas sekali semua saksi itu tidak bisa membuktikan, walaupun itu saksi kabarnya dikerahkan oleh kakaknya istrinya Jokowi, Iriana gitu loh, tapi tetap nggak ada yang mampu membuktikan. Bahkan jaksa yang menuntut dengan tuntutan 10 tahun pun tidak bisa menunjukkan ini. Kan sebetulnya ini kan sederhana, kalau memang ada ijazah aslinya cukup dibawa ijazah asli. Bukan hanya persoalannya kemudian siapa Bambang Tri itu batal ya, bisa dipenjara seumur hidup karena menghina presiden, tetapi Jokowi itu punya legitimasi yang tinggi kalau dia bisa menunjukkan ijazah aslinya yang benar gitu loh. Jadi ini sebetulnya kepentingan Jokowinya itu kalau memang dia bisa menunjukkan ijazah aslinya, oh reputasinya naik ratusan kali bisa jadi. Ya karena sekarang ini tampaknya publik, kecuali buzzer ya, para cebonger, publik secara umum apalagi di kalangan akademisi dan lain sebagainya, kecuali rektor UGM ya yang mengatakan bahwa dia meyakini ijazah asli tapi juga nggak bisa menunjukkan itu gitu, malah beranggapan Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, dengan Jokowi itu bisa menunjukkan di pengadilan sah dan meyakinkan bahwa ada ijazahnya yang asli, maka ini nggak bikin pusing pengadilan. Ini kan juga takut-takut juga ini pengadilan, karena kemungkinan juga kena sumpah mubahalahnya beberapa pihak itu. Ya, jungkir baliklah mereka, kabarnya saksinya ada yang sudah meninggal gara-gara ini kan. Di sini pemirsa, memang
peradilan di Indonesia, ya rakyat berhadapan dengan penguasa paling tinggi, dan ketika mungkin ada tekanan dan lain sebagainya, beliau semua jadinya kan. Ya, ini dikurangi jadi 6 tahun. Sebetulnya dihukum 1 hari pun itu salah kalau tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyesalkan proses hukum yang tak tuntas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia pun memprediksi isu itu bakal terus jadi bahan gunjingan. Sebelumnya, Bapak Tri Mulyono mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di saat yang sama, polisi menahan Bambang atas kasus terpisah. Yusril memandang dengan ketiadaan putusan berkekuasaan kekuatan hukum tetap ke dalam kasus tersebut akan terus membuat isu tersebut jadi gorengan politik. Padahal putusan hukum yang ingkrah Van Jowisde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting, bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas, ujar Yusril melalui pesan tertulis kepada JNIndonesia.com pada Sabtu 29. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung tak menjadi gunjingan politik tanpa henti, sambungnya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB ini menilai yang selama ini melakukan kedua pihak hanya membangun opini, bukan memberi bukti hukum. Dari pihak yang pro, simpatisan Jokowi ramai-ramai menyatakan mereka menjadi saksi ijazah Jokowi asli. Dari pihak penggugat dan oposisi, mereka tak berhenti menggunakan media untuk melancarkan serangan bahwa Jokowi adalah penipu dan ijazahnya palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Tapi semuanya pernyataan itu hanyalah bagian dari pembentukan dan penggalangan opini belaka. Dari sudut hukum, pernyataan-pernyataan itu tidak ada bobot dan nilainya, kecuali keterangan itu diucapkan di bawah sumpah dalam sidang pengadilan yang terbukti untuk umum, cetus Yusril. Sebagai informasi, pengacara Bambang sebelumnya mengaku akan kesulitan bahwa bukti-bukti ke persidangan karena kliennya sedang ditahan dan sulit ditemui. Bambang, klaim pengacara, memegang data mempunyai akses terhadap saksi-saksi yang menguatkan gugatan ijazah palsu Jokowi. Alasan ini terkesan aneh, ujar Yusril. Menurut dia, pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan bukti-bukti yang membuatnya yakin memenangkan gugatan sebelumnya sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Pengacara tersebut, lanjut Yusril, pasti mengetahui ketentuan hukum acara perdata. Siapa mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Semestinya pengacara memberikan nasihat kepada Bambang agar meneruskan gugatan. Jadi saya juga bisa bertanya, apakah penahanan BTM hanya sebagai alasan untuk mencabut perkara ataukah memasang sedari awal pada pengacara tahu bahwa bukti-bukti yang akan dihadirkan di sidang nantinya kurang meyakinkan, tutur Yusril. Ibarat kata pepatah, berjalan harus sampai ke ujung, berlayar harus sampai ke tepi. Bapak Tri Mulyono juga harus dengan kesatria menerima apapun putusan pengadilan nantinya. Gugatannya dikabulkan atau ditolak dengan segala implikasinya, imbuhnya. Terlepas dari itu, Yusril menyayangkan pihak kepolisian memproses hukum Bambang Tri setelah gugatan ijazah palsu Jokowi didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Walaupun penahanan ini tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuatan kekuasaan bukan hukum dalam menghadapi Bambang Tri, tandas mantan Menteri Kehakiman itu. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 18 April 2023. Putusan Majelis Hakim itu lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum atas terdakwa sebelumnya, yaitu 10 tahun penjara. Vonis diputuskan Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Yuli Hadi dan Hakim Anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto setelah membacakan berkas putusan perkara. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Gus Nur selama 6 tahun, ujar Yuli membacakan vonis kepada Gus Nur dalam persidangan Selasa siang. Hakim menilai Gus Nur terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, jauh pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran. Lebih lanjut, Yuli menyebutkan dalam kasus ini disita jumlah barang bukti seperti 1 flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, 2 unit kursi, kamera, stand mic, dan lainnya. Atas putusan tersebut, silakan pihak terdakwa dan JPU menuntut langkah selanjutnya apakah akan pikir-pikir atau seperti apa. Monggo, ucap Yuli.
Menanggapi vonis itu, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan banding. Kami dengan putusan tadi, kami pasti dan yakin akan mengajukan banding, ucap koordinator tim kuasa hukum Gus Nur, Andika Diam Prasetyo. Adapun tanggapan dari jaksa penuntut umum yang diwakili Aprianto Kurniawan menyatakan akan pikir-pikir. Tanggapan kami terhadap putusan hakim maka kami akan pikir-pikir, kata Aprianto. Menanggapi jawaban dari JPU, hakim pun menyatakan memberikan waktu selama 7 hari kepada JPU untuk pikir-pikir. Sementara saat Gus Nur juga dimintai tanggapannya, ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah pengadilan Allah yang nanti yang akan berlaku, ucapnya dalam persidangan. Sebagai informasi, Gus Nur terseret dalam kasus dugaan ujaran kebencian ITE dan penistaan agama ini karena keterlibatannya dalam Ujara Podcast yang tayang di akun YouTube Gus Nur 14 Official dengan judul Hacker Bjorka dan Bambang Trimulyono yang merupakan penggugat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.